Halo, selamat datang di Q&A Bicara Bandar episode 15 bersama saya Arga dari Creative Trader di sini. Seperti biasa, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar di Bicara Bandar episode 15 juga dari source lain yang masuk ke kami. Langsung aja mungkin biar saya bisa jawab pertanyaan banyak. Saya udah berikan timer 25 menit. Ini ada timer 25 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk, seperti itu. Oke, kita langsung dulu. Oke, ini pertanyaan yang masuk kemarin belum sempat saya jawab. Pak, saya masih mahasiswa semester 5. Saya sudah belajar fundamental dan teknikal. Saya mau belajar bandarmologi tapi bingung caranya. Kalau buku tentang bandarmologi di Gramelia, bandarmologinya beda sama yang Bapak ajarkan. Saya tidak punya budget untuk ikut workshop Bapak. Apakah bisa minta harga khusus yang pas untuk dompet mahasiswa? Terima kasih. Pertanyaannya menarik. Gimana ya? Sederhananya mungkin seperti ini. Saya senang menasihati mahasiswa karena saya sendiri mulai dari mahasiswa. Saya punya keinginan seperti Mas ini, Bapak ini, atau Mbak ini. Waktu saya mahasiswa, saya trading. Saya tertarik dengan ilmu bandarmologi ini 10-12 tahun yang lalu. Tertarik dengan ilmu bandarmologi dan saya belajar. Dulu belum ada buku. Belum ada ini. Jadi saya harus ketemu orang demi orang, ngumpulin ilmu demi ilmu dari berbagai orang, ngobrol dengan orang-orang yang trading sejak lama dengan berbagai profesi. Saya connecting the dots. Ngumpulin puzzle demi puzzle. Saya lakukan itu sampai detik ini, saya masih lakukan itu udah lebih dari 12 tahun. Kayak gitu. Itu jadi ada yang ngajarin saya analisa bandarmologi, ada beberapa. Cuman ilmu yang saya gunakan, analisa yang saya gunakan adalah gabungan dari ratusan informasi atau mungkin ribuan informasi. Itulah ilmu bandarmologi yang saya dapatkan. Dulu nggak ada tempat belajar bandarmologi, nggak ada workshopnya, nggak ada seminarnya, seperti itu. Artinya apa? Yang mau saya katakan, kalau saya bisa, Anda pun harusnya bisa. Sekarang udah ada podcast ini. Podcast ini mungkin bisa merangkum 2 tahun pertama pembelajaran saya bisa Anda dapatkan gratis di podcast ini. Ada podcast, sampai kita udah episode 15, semuanya di setiap episode saya bahas bandarmologi. Di situ aja Anda bisa belajar cukup banyak tentang bandarmologi, bisa follow Telegram kami, juga Anda bisa belajar pelan-pelan. Jadi, kalau Anda mau ikut workshop, silahkan. Dan ada diskon 50% buat mahasiswa, tapi menurut saya itu bukan satu-satunya cara. Anda bisa berusaha sendiri, Anda bisa riset sendiri, saya pun mendapatkan semuanya sendiri, dari berbagai info yang ada, Anda bisa kembangkan sendiri, itu pun bisa. Jadi nggak harus ikut workshop, nggak harus maksakan ikut workshop, karena workshop saya even di diskon 50% cukup mahal. Ya, saya tahu anak zaman sekarang pengen lebih instan gitu, nggak mau belajar 12 tahun kayak gitu, pengen ikut workshop, ya terserah Anda. Cuma kalau Anda saat ini belum ada uangnya dan ini saya tetap kasih diskonnya, saya berikan 25% kalau untuk workshop offline. Jadi itu keputusan Anda. Tapi kalaupun ini intinya setelah ikut workshop pun Anda diminta untuk terus belajar. Cuman kasih bekal mungkin 6-7 tahun pembelajaran saya. Kalau dari podcast ini sekitar 1-2 tahun. Terserah Anda. Jadi nggak harus ikut workshop. Anda bisa belajar sendiri kayak gitu. Kalau dari buku-buku yang ada di Gramedia, memang saya sendiri pernah baca satu. Saya suruh salah satu tim kami baca. Memang ya bagi saya sih nggak banyak yang bisa dipelajari karena yang buat nggak riset apa-apa sepertinya tentang bandarmologi. Atau ya riset dia saya nggak ngerti risetnya gimana, kenapa hasilnya seperti itu. Oke. Mau tanya, Pak, YouTube Bapak nih mantap, nggak ada iklannya, nggak kayak YouTuber saham yang lain, kok bisa gitu ya? Jadi ya, saya nggak suka nonton YouTube banyak iklannya. Ya saya ngerti kenapa banyak iklannya kan, karena YouTuber itu ya banyak orang pengen cita-cita jadi YouTuber, pengen kayak Atta Halilintar, which is ya fine-fine aja. Cuma saya pribadi nggak ada cita-cita jadi kayak Atta Halilintar, jadi memang saya nggak monetize
YouTube ini. Jadi kalau ada iklan pun itu benar-benar nggak dapat serupiah pun ke saya karena saya nggak suka nonton ada iklannya, YouTube ada iklannya, dan tentunya saya juga nggak pengen produk saya dipenuhi iklan. Kayak gitu. Jadi kalau tiba-tiba ada iklan, katanya sekarang event saya nggak monetize, jadi iklannya pure buat YouTube, nggak buat saya. Cuma kalau saya monetize YouTube-nya, dia akan lebih banyak iklan, tapi ya buat jadi income iklan. So far sih saya belum tertarik, atau ya mudah-mudahan selamanya nggak akan pernah dimonetize YouTube ini. Kayak gitu, karena saya nggak pengen jadi Atta Halilintar. Pak Arga, gimana caranya bisa join grup Telegramnya? Saya selalu tertarik dengan Input Creative Trader. Grup, kita hanya ada grup buat alumni, kembali lagi buat pembelajaran, karena after workshop pun kami sangat menyarankan untuk terus belajar tentang bandarmologi. Ada grup alumni buat pembelajaran. Yang lain saya kita nggak ada grup apa-apa. Cuman channel Telegram bisa ada di kolom description di bawah, bisa ditonton. Kayak gitu. Lanjut. Dari Pak Paijo. Pak Arga, apakah OTC pindah buku ke sekuritas lain dilakukan oleh bandar bisa kita trace? Bagaimana caranya? Apakah OTC itu bersifat tertutup dan tidak bisa diakses oleh publik? Kalau semisal ada case seperti ini. Hari ini bandar KZ akumulasi 1000 lot ke saham XXX Netbuy. Oke. Kemudian setelahnya di OTC pindah buku ke broker lain. 1000 lotnya pindah ke broker misal RX, apakah broker summary nanti KZ tetap tercatat Netbuy 1000 lot atau terhapus di sistem broker summary? Karena secara otomatis dan di RX kemudian tercatat tambahkan akumulasi 1000 lot. Thank you. Pertanyaannya bagus. Saya pernah nanya seperti ini di satu sekuritas. Saya nggak bisa bilang sekuritasnya, saya pernah nanya. Nah, karena itu info pindah buku, jadi kita bukan hanya bandar ya, retail pun ini bukan fasilitas yang hanya buat ningrat, kita pun kita bisa beli, saya juga sering, kita bisa beli, saya misalnya tadi beli saham, ini misalnya, beli saham di KF, pagi-pagi saya beli saham di KF, saya belum jual, terus saya pindahin, sore ini saya bilang, saya udah beli di KF, setelah nyampe sih, setelah sampai, tolong pindahin ya, tolong pindahin, saya beli di PD, pindahin ke CS misalnya, ke broker CS. Jadi bisa dipindah dan itu bukan transaksi. Dan kalau bukan transaksi, nggak ada ininya, nggak ada apanya, nggak ada. Kalau bukan transaksi, nggak ada apanya namanya, nggak ada buktinya, nggak ada tercatat di broker summary. Karena itu perpindahan antara akun saya ke saya, OTC, pindah buku, itu nggak ada catatannya. Kayak gitu. Jadi itu harusnya nggak ada di data broker summary. Saya pernah nanya, dia bilang kalau di sekuritas kita sih kalau ada gitu kita adjust. Katanya. Cuma gimana kalau di sekuritas lain? Kan dia nggak tahu. Apakah sekuritas lain juga mengadjust? Tapi setahu kami broker summary semuanya sama. Jadi kalau kami menyimpulkan, kembali lagi bukan kami yang membuat data broker summary. Jadi kalau kami menyimpulkan OTC itu tidak deteksi di broker summary. Itu sebabnya untuk menganalisa broker. Jadi fokus analisanya bukan ngikutin KZ, tapi ngikutin bandar. Bandar pakai banyak broker. Jadi cara menganalisanya bukan ngikutin KZ atau ngikutin RX. Kalau itu saya udah coba di 2 tahun pertama, it's not going to works. Kayak gitu, saya udah coba, udah rugi banyak, udah nyangkut sering karena ngikutin satu broker. Karena bandar bisa pindah-pindah broker. Jadi cara menganalisa bandarmologi itu bukan fokus di satu broker karena bandar bisa pindah. Cuma setahu saya itu nggak ditampilkan. Kalau ada pindah pun KZ yang tetap beli, bukan jadi RX yang beli. Itu yang saya tahu. Mungkin bisa tanya ke sekuritas, mungkin dia punya jawaban yang lain. Pertanyaan lain, Pak Arga, suaranya kurang jelas, mohon dibesarkan sedikit. Sorry banget, saya masih ini karena ini langsung diupload dan kalaupun suaranya kecil tiba-tiba di tengah jalan, saya nggak mau lagi buat ini karena saya mau mengerjakan yang lain, jadi terpaksa diupload. Cuman kali ini saya udah lebih hati-hati, udah pakai earphone juga, mudah-mudahan hasilnya baik dan mudah-mudahan ke depan, saya nggak tahu ke depan apakah saya mau buat studio khusus gitu, nggak di meja kerja atau lain.
Saya masih lihat ke depan. Mudah-mudahan kualitasnya bisa semakin meningkat ke depan. I'm sorry. Oke. Pak Mahenindra Aditya. Sorry nih Pak Arga. Saya bisa langsung bilang prediksi Bapak tentang Telkom salah besar. 17 April 2027 itu hari Sabtu Pak. Ngapain juga saya cek kalender ya Pak. Enjoy the market aja. Kocak juga Pak Arga ngerespon prediksi sehat Pak Arga. Oke. Ya itu saya ngedukun minggu lalu di Q&A pertama saya prediksi Telkom akan naik tanggal 17 April 2027. Ternyata salah karena itu hari Sabtu. Jadi saya adjust ramalan saya jadi 16 April 2027 Telkom akan naik. Bagi Anda yang suka kedukunan, suka melihat akurasi, kemampuan orang membaca masa depan, silahkan catat 17 April 2027. Tolong kasih tahu saya kalau benar atau salah, karena saya pastinya sudah lupa. Kayak gitu. Thank you udah sampai niat-niat ngecek ke kalender buat Pak Mahenindra. Izin bertanya Pak Arga, kenapa Bandar buat semacam pola manggungnya? Contoh hari ini batubara, besok nya perbankan, lusanya properti, bahkan big offernya pun ditinggalkan jejak. Contoh di harga 110 sampai 115, angka bidnya seragam 5.001 lot Pak. Kenapa Bandar tidak menaikkan harga secara acak aja dan tanpa meninggalkan jejak Pak? Ini udah kami jawab di Instagram kami tentang mengenal jadwal manggung Bandar. Cuman basically kalau random itu apa ya? Ya kayak show aja gitu. Kalau random nggak maksimal. Karena yes ada Bandar yang cuman pengen naikin, nggak pengen jualan ke Anda. Jadi dia naikinnya diam-diam. Kalau dia cuma pengen naikin, ada saham kayak gitu. Anda kalau rajin, ada 600 saham, Anda buka satu-satu, Anda akan ketemu banyak saham yang naik yang nggak pernah manggil-manggil di running trade. Nggak pernah dibahas komentator saham, nggak pernah jadi dipom-pom di grup saham gitu, Anda banyak. Karena Bandar cuma pengen naikin, nggak pengen manggil Anda. Tapi kalau dia pengen manggil Anda, ya dia harus menunjukkan diri dong. Apalagi kalau menunjukkan dirinya bersamaan kayak hari ini gitu. Karena vaksinnya nyampe di Indonesia, which is nggak ada bedanya sama berita minggu lalu di mana Indonesia akan jadi tempat uji coba vaksin Sinovac yang saya bahas di podcast pertama. Hanya karena nyampe, secara logika nggak ada hubungan. Emang bedanya apa nyampe sama disetujui kerjasama? Wah, keluar berita uji coba aja masih sampai Januari 2021. Fase ketiga gitu. Jadi nggak ada logikanya. Cuman itu bisa dipom-pom jadi berita ini. Jadi berita hot buat vaksin, buat saham-saham KF, INAF, Nikel, SMBR yang bandarnya sama kayak gitu. Jadi semua dikerek naik. Bahkan KLBF dikerek naik supaya di atas asingnya bisa jualan gede-gedean. Itu yang kami bahas di Telegram kami sore ini. Jadi memang itu biasa terjadi untuk menarik perhatian. Supaya kalau Bandar mau akumulasi pun offernya nggak tebal karena retailnya semangat. Kalau mau distribusi pun bidnya banyak. Kalau Bandar mau naikin harga, bukan akumulasi. Kalau Bandar mau naikin harga di offer nggak tebal. Karena orang-orang, waduh jangan-jangan bakal naik nih. Udah vaksinnya udah nyampe gitu. Entah apa bedanya vaksinnya nyampe sama hari Minggu lalu, hari Jumat lalu, entah apa bedanya. Kalau kita anggap vaksinnya anyway kalau berhasil baru dibuat kuartal pertama 2021 yang masih sangat panjang. Cuma ya itulah, itu juga saya bahas kalau di website di teori cabai rawit. Baca artikel kami di website teori cabai rawit, Anda akan belajar bagaimana Bandar menggunakan cerita-cerita, sentimen-sentimen untuk mempromosikan sahamnya. Karena dia nggak cuma mau naikin, dia juga pengen jual ke Anda. Kayak gitu alasannya. Semoga bisa dimengerti. Dari Pak Redwood S. Tanya lagi boleh? Boleh Pak. Kalaupun nggak boleh, saya tetap tanya. Siapa tahu dijawab. Pak Arga, setiap orang kan punya sifat serakah. Yes, saya heran kalau Pak Arga sudah menemukan tool yang tepat buat cari cuan, kenapa nggak disimpan sendiri?
Karena investor kelas kakak pun nggak pernah mau bagi-bagi rahasia. Atau Pak Arga punya senjata pamungkas di mana yang tahu cuma Pak Arga. Terima kasih Pak Arga. Eh, kalau jawaban kayak gini pasti saya bahas. Bahkan bisa saya bilang, ini adalah hal pertama ya yang saya share di workshop Bandarmologi. Karena jujur, saya kan tadi lihat, saya mengriset Bandarmologi selama 12 tahun. Mungkin 7 tahun pertama, saya nggak pernah share apa-apa, nggak buat workshop, nggak buat ini. Karena ya saya fokus mengembangkan, dan saya sangat takut kalau sifat serakah tadi kan, saya takut kalau saya kasih, nanti jadi nggak works lagi. Nanti analisa pergerakan bandarnya jadi tambah susah, karena semakin banyak yang pakai. Saya lakukan itu 5-7 tahun pertama, saya kurang ingat tahunnya kapan saya pertama buat workshop. Jadi saya lakukan itu. Saya punya pemikiran sama, saya merasa menemukan satu, kalau di workshop saya bilang peta harta kartun, dan orang kalau ketemu peta harta kartun saya rahasiakan. Cuman at one point saya ingat cerita dari orang tua saya bahwa entah kenapa bapak saya selalu bilang, cara belajar paling baik adalah dengan cara mengajari orang lain. Cara belajar paling baik dengan cara mengajari orang lain. Dulu saya melakukan riset tentang Bandarmologi setengah mati. Saya melakukan riset setengah mati, saya belajar sendiri, saya kumpulin informasi sendiri, saya riset sendiri. At one point, setelah 5 tahunan kayak gitu, mulai stuck nih, ilmunya mulai nggak bertumbuh. Terus saya ingat nasihat itu, cara belajar paling baik adalah dengan ngajarin orang lain. Seperti itu. Jadi saya memberanikan diri untuk mengajar. Terlalu panjang kalau saya ceritakan. Jadi saya memberanikan diri untuk ngajarin ilmu yang saya gunakan. Karena saya percaya dengan saya ngajarin, saya tambah pintar. Saya orang yang sangat percaya ilmu tabur tuai. Kalau saya niat ngajarin, saya percaya saya akan tambah pintar. Saya memberikan uang ini ke orang yang membutuhkan, saya percaya kebutuhan saya akan dipenuhi. Saya sangat percaya itu, jadi saya ngajarin ke orang lain. Efeknya apa? Efeknya workshop Bandarmologi pertama kami yang saya adakan itu workshopnya 1 hari, dari jam 9 sampai jam 5 sore di Jakarta. Waktu itu saya lupa tahun berapa. Itu workshop Bandarmologi pertama 1 hari. Saya ngajarin di workshop itu saya ngajarin 80-90% yang saya tahu. Sekarang workshop yang berhubungan dengan Bandarmologi, ada Bandarmologi 2 hari kalau offline, Foreign Flow 1 hari, Bandarmologi IPO 1 hari. Berarti workshop yang berhubungan dengan Bandarmologi itu ada 4 hari sekarang. Kalau saya tanya itu berapa persen yang saya tahu di workshop itu, paling 50%. Artinya apa? Dengan ngajarin orang, saya ngerasa tambah pintar. Dengan menjawab pertanyaan gini, saya ngerasa lebih pintar lagi. Saya menemukan banyak hal baru, saya ketemu pertanyaan baru yang sebelumnya saya nggak pikirkan, terus saya kembangkan lagi, kami riset lagi, dan terus. Jadi itu bola. Yes, analisa Bandarmologi semakin susah, semakin kesini, tapi itu juga memicu saya untuk semakin pintar, semakin pintar, semakin pintar. Kerjaan saya itu. Jadi setelah itu saya memutuskan nggak merahasiakan, saya share. Saya punya, bukan senjata pamungkas ya, saya punya tools yang lebih canggih dari workshop Bandarmologi, yang saya berikan di workshop Bandarmologi, yes. Itu sudah dari 3 tahun lalu, udah kami dengung-dengungkan bakal buat workshop advance Bandarmologi, sampai sekarang belum jadi-jadi. Toolsnya terus kami kembangkan, tapi jujur perkembangannya lambat, karena saya nggak pernah ngajarin itu ke orang lain, yang pakai cuma kami doang di sini. Kayak gitu. Dan ilmu dari tools kami kembangkan buat tools yang kami buat. Kami punya banyak sebenarnya riset tools lain. Ada yang lebih bagus, ada yang lebih jelek, ada yang dalam tahap percobaan, ada yang udah dibuang. Banyak riset yang nggak pernah kami share ke alumni manapun. Cuman ya itu yang ini kayak, itu yang apa,
tools itu, tapi dari berbagai ilmu tersebut sebagian kita masukkan ke tools yang kami berikan di workshop bandarmologi atau foreign flow. Seperti itu. Jadi daripada menyembunyikan, kami milih untuk berlomba karena saya pribadi merasa lebih diuntungkan untuk berbagi karena saya pertama lebih belajar lebih banyak. Dan kalau ngomong orang paling kaya pun akan ini punya sifat serakah dan akan menyembunyikan metodenya. Saya menyembunyikan saham yang saya beli. Satu. Saya jarang banget kalau nggak tujuannya edukasi memberitahu saya punya saham apa. Saya bisa untung besar, saya bisa rugi besar, cuma saya yang tahu. Saya menyembunyikan itu. Itu satu. Dan yang saya belajar lagi bahwa even Lo Keng Hong, even Warren Buffett, dan lain-lain, nggak ada yang spesial kok dalam cara analisanya. Nggak ada yang spesial. Yang spesial adalah merekanya, karakter mereka, kemampuan mereka, kesabaran mereka, keyakinan mereka akan metode yang mereka miliki, dan lain-lain. Dan itu yang terus saya kembangkan sebagai trader. Karena saya percaya nggak ada ini holy grail di bursa saham. Ada ketemu cara untuk tahu Bandar besok naikin saham apa. Nggak ada cara itu. Jadi saya memilih untuk terus belajar, mengupgrade diri. Saya merahasiakan saham yang saya beli. Mau untung atau rugi Anda nggak akan tahu. Kecuali saya pengen mengedukasi Anda. Kadang-kadang saya ditanya, saya bilang saya beli saham ini, bla bla bla. Cuma nanti untung besar, rugi besar, Anda nggak perlu tahu. Karena itu yang saya rahasiakan. Cuma ya itu, kenapa saya share? Karena saya percaya cara belajar paling baik adalah dengan cara mengajari orang lain. Dan saya mau terus belajar bandarmologi. Kayak gitu. Oke, itu pertanyaannya. Hadir Pak, saya dukun saham. Saya kurang setuju Pak Kristan Gandewa. Hadir Pak, saya dukun saham. Saya kurang setuju dengan ilmu dukun yang Bapak jabarkan dan saya setuju tentang ilmu bandar Bapak. Untuk ilmu dukun ini sendiri bukan menebak-nebak, tapi mengikuti candle itu sendiri yang ditinggalkan bandar. Bahkan Bapak juga menggunakan indikator foreign flow yang merupakan bagian dari ilmu dukun. Kami hanya follow candlenya. Kami beli jika ada sinyal, kami tidak menebak-nebak. Jika ada sinyal jual, ya kami jual. Pertanyaannya menarik. Saya bahas satu-satu. Pertama, foreign flow itu kalau saya nggak tahu yang dimaksud ilmu dukun ini ilmu teknikal atau enggak. Cuma kalau tangkapan saya ilmu teknikal. Kalau salah, tolong Bapak Kristan Gandewa tolong koreksi. Kalau ini ilmu teknikal, karena ada bahas candle, foreign flow itu nggak ada hubungannya sama analisa teknikal. Karena Anda melihat candlestick, Anda nggak tahu asing beli atau jual. Asing beli atau jual itu hanya ada di data foreign flow. Anda lihat candlesticknya aja nggak akan pernah tahu, karena nggak ada datanya. Rata-rata asing jual itu hanya ada data foreign flow. Partisipasi asing, kepemilikan asing, itu semuanya data foreign flow. Data kepemilikan asing, pergerakan asing, dan lain-lain. Jadi itu bukan candlestick. Jadi itu bukan bagian dari analisa teknikal. Itu satu. Analisa teknikal dibuat 100 tahun lalu. Jadi waktu itu belum ada data foreign flow. Jadi nggak bisa dibuat berhubungan dengan analisa foreign flow. Itu pertama. Nggak bisa menganalisa foreign flow ya. Ini analisa kuno lah kayak gitu. Kayak kita nanya gitu kan. Kenapa orang dulu nggak nelpon pakai HP? Ya nggak ada HP-nya gitu, nggak bisa dipaksakan. Charles Dow juga buat analisa teknikal di zaman dulu, zaman kuno 100 tahun lalu belum ada apa-apa selain data harga dan volume. Itulah analisa teknikal. Kayak gitu. Kedua, ini yang menarik. Ini bukan menebak-nebak, tetapi mengikuti candle sendiri yang ditinggalkan bandar. Oke, ini yang menarik. Jadi, saya nggak tahu yang Bapak maksud, Bapak dukun ini apa? Apakah analis kah? Seorang analis teknikal yang nggak trading, atau yang trading, atau dukun seutuhnya, full dukun, yang kerjanya jual ramalan mereka, nggak trading, tapi yang saya tahu, candlestick nggak bisa diikuti. Ups, habis.
candlestick nggak bisa diikuti. Kenapa candlestick nggak bisa diikuti? Misalnya, candlesticknya warna hijau hari ini. Gimana ngikutinya? Apakah kita mau pakai baju hijau? Itu cara ngikutin candlestick. Kalau merah, pakai baju merah. Kayak gitu. Itu cara mengikuti candlestick. Emang gimana? Gimana ngikutin candlestick? Candlestick hijau 3 kali. Apakah saya 3 hari berturut-turut pakai warna hijau? Kaos warna hijau? Kan nggak masuk akal. Atau kalau candlestick naik, gimana Anda ngikutinya? Apakah naik ke meja gitu? Kalau candlestick turun, turun ke lantai. Kan nggak bisa. Candlestick nggak bisa diikutin. Itu sebabnya saya mengajarkan yang menurut saya cara lebih mudah, ikutin asing. Karena asing bisa diikuti. Bukan jadi warga negara asing ngikutinya. Kalau asing beli, Anda bisa ikut beli. Itu kan bisa diikutin. Candlestick nggak bisa beli, wong candlestick benda mati, kotak itu gimana dia belanja? Asing bisa beli. Bandar bisa beli. Kayak gitu. Jadi itu yang membedakan. Candlestick nggak bisa diikutin. Misalnya, candlesticknya hijau 3, gimana ngikutinya? Jadi apa yang bisa dilakukan candlestick? Candlestick bisa membangkitkan harapan. Jadi tebak-tebakan. Ketika candlesticknya 3 hijau, ada yang bilang, ini udah 3 kali hijau, berarti dia sudah bullish, besok bakal naik. Itu satu orang akan menebak gitu. Orang lain melihat 3 candlestick hijau, ini udah naik 3 hari, besok bakal turun. Jadi tebak-tebakan. Yang nebak bakal naik, besok beli. Yang nebak bakal turun, besok jual. Salah satu pasti benar, karena apapun yang diputuskan bandar di saham itu, either naik atau turun kan. Seperti itu. Jadi, kalau saya nggak setuju, candlestick bisa diikutin, nggak ada. Kayak itu mitos lucu lain, follow the market. Market itu nggak bisa diikutin, nggak ada orang bisa ngikutin pasar Tanah Abang. Sama pasar saham juga, Anda mau ngikutin apa? Bursa saham kan diam, apa yang mau Anda ikutin? Yang bisa Anda ikutin tuh market maker. Market nggak bisa diikutin, market itu tempat. Jadi itu menurut saya. Saya nggak setuju candlestick bisa diikutin, dan menurut saya foreign flow itu bukan analisa analisa bandar, bukan analisa teknikal. Aduh banyak dong pertanyaannya. Coba Pak, saya minta saran, saya newbie, saya mahasiswa, kok mirip pertanyaan. Semester 4, baru sebulan yang lalu buka rekening, sampai sekarang masih dikit-dikit belajar. Saya minta saran, ternyata asik juga menurut saya. Minta saran ketika saya ingin memperdalam bandarmologi, apakah saya harus harus ahli dulu dalam analisis teknikal atau fundamental, atau bahkan langsung terjun ke bandarmologi, Pak? Saya newbie banget soalnya, Pak, tapi saya sangat antusias perihal ini, Pak. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa ikut workshop CTS September nanti. Oke, kalau ikut workshop bagi mahasiswa tadi sudah bahas. Apakah Anda harus belajar analisa teknikal dan fundamental? Nggak harus. Bisa no problem, nggak juga nggak apa-apa. Itu terserah Anda. Cuma pengalaman saya, seringkali orang yang nggak pernah belajar akan masih penasaran. Saya pun bilang candlestick nggak bisa diikuti, karena saya belajar, karena saya mencoba. Saya bilang technical analysis itu hanya tebak-tebakan karena saya belajar dan mencoba. Kalau nggak pernah belajar dan nggak pernah mencoba, Anda nggak tahu itu. Anda cuma percaya yang dikasih tahu waktu seminar. Saya juga waktu mahasiswa ikut seminar, ngangguk-ngangguk aja, oh gitu ya, oh gitu ya, oh golden cross beli ya, dead cross jual ya, kayak gitu. Jadi belajar bagus, nggak belajar nggak apa-apa. Yang pasti kalau pertanyaannya, kalau mau belajar bandarmologi harus belajar analisa teknikal dan fundamental dulu, enggak. Cuma hubungan itu banyak dibahas di podcast kami. Hubungan antar ketiga analisa itu. Satu lagi deh. Malam Pak Arga. Malam Pak, bagaimana tanggapan Anda mengenai beberapa statement mengatakan bahwa tools bandarmologi sering telat atau lelet kasih sinyal dibandingkan analisa teknikal?
Contoh, analisa teknikal sudah menunjukkan rebound, tapi analisa bandar mugi masih distribusi, bahkan MD. Dan ketika sinyal bandar sedang akumulasi, bahkan MA, tetapi secara teknikal harga sudah menuju puncak ataupun mungkin mulai turun. Apakah ada yang salah atau kurang mulai tools bandar mugi? Apakah upgrade? Ya, upgrade nanti lanjut. Jujur, oke, saya bahas yang ini dulu biar nggak kepanjangan karena waktunya habis. Saya bahas pertama dulu. Di mana tools bandarmologi ini sepertinya peserta workshop. Kalau ini saya nggak tahu DAF CL. Apakah tool? Saya bahas ini aja deh biar cepat. Tanggapan Anda mengenai beberapa statement mengatakan tools bandarmologi sering lelet kasih sinyal dibanding analisa teknikal. Itu sudah pasti. Analisa teknikal pasti sudah cepat, itu ya jelas. Kenapa? Karena analisa teknikal itu nggak ada base-nya. Semua orang bisa memberikan memberikan misalnya ahli gitu. Technical analysis akan mengatakan di sini support. Dari mana supportnya? Lihat aja ke belakang. Someday dia nggak ada malah. Nggak ada support ya. Atau kita bisa cari, gini aja deh biar gampang, biar ada hubungannya sama ini. BBRI kan saya cuma pernah rilis 3 analisa kan, BRI, PTBA, dan ICBP. PTBA yang salah pencet sudah terbukti, ICBP sudah naik, nggak ada urusannya sama akuisisi, itu juga sudah terbukti. Sekarang kita lihat BRI. Dikatakan technical udah support. Dan kita tahu di sini asing masih jualan, di sini asing baru beli. Jadi terlambat, terbukti terlambat kayak gitu. Kalau kita lihat, misalnya ini saya hilangkan dulu muka. Oke, misalnya ini grafik BBRI. Kita pastikan dulu, jadi di sini menunjukkan kalau analisa bandar mugi atau foreign flow terlambat. Karena terbukti di sini waktu level terendahnya itu asing masih jualan. Dan asing baru beli di sini ketika dia mulai naik, jadi terlambat. Berarti technical lebih bagus dong. Oh ya pasti. Kalau teknikalnya kita pasin yang beli di sini. Jadi misalnya kita tinggal tarik garis support, technical analysis kan bebas, nggak ada acuannya. Kapan apapun bisa dijadikan support, apalagi untuk membuktikan kesaktian. Tuh kan support, kayak gitu. Misalnya kita lihat mundur, tuh ada support. Di sini pernah mantul, di sini support. Jadi terbukti analisa teknikal itu ada support di sini. Analisa teknikal benar-benar menyuruh beli di sini. Sementara foreign flow baru beli setelahnya. Iya, kenapa itu technical analysis terbukti jauh lebih bagus? Karena setelah naik kita narik garisnya. Makanya di podcast sebelumnya saya mengatakan support itu sebaiknya ditarik kalau udah naik aja. Karena kalau belum naik bisa jadi resisten. Jadi kita lihat di sini bisa jadi support, bisa. Tapi kalau sekarang kita tahu ini bukan support. Yang beli dari sini ya celaka aja, nggak apa-apa. Karena ini ternyata resisten. Kita bisa tarik garis support lain? Bisa. Tarik garis support di sini? Bisa juga. Tapi terbukti ini bukan support. Jadi support itu sebaiknya jangan dibuat pas turun. Kayak gini gitu. Dibuatnya pas di sini jangan. Nanti kalau udah naik kalau udah harganya di 4.000 baru kita pilih. Nah, ini kita jadiin support setelah naik. Kalau di sini jangan. Jangan pas gini jangan kita jadikan support, nanti jadi resisten. Kayak gitu. Jadi support, resisten itu bisa dipas-pasin. Moving average-nya ini moving average berapa? Kalau 100 tembus, coba 200. Kalau 200 tembus, coba 400. Coba 500. Atau coba ini bebas. Kayak gitu. Bebas. Jadi analisa teknikal memberikan kita kebebasan sesuai harapan kita. Sesuai keinginan kita. Manapun bisa dibuat support. Mungkin kita tarik garis lagi di sini.
Nah, oh ini nggak kena sayang, nggak kena atau tarik garisnya gini biar kena. Nah, kan kena. Kalau udah kita tahu reboundnya kapan, kapan asing naikin, kita bisa buat support. Cuman sebelumnya jangan. Jadi ini memang dibuat untuk mengomentari pergerakan harga yang buat juga wartawan kok. Kayak gitu. Nggak ada sejarahnya yang mengatakan Charles Dow yang membuat analisa teknikal make itu buat trading. Nggak ada. Anda boleh baca di Wikipedia. Seperti itu. Ini bisa jadi support. Bisa kalau mantul. Kalau nggak mantul, jangan. Jadi tunggu mantul dulu baru di garis support. Jadi tenang aja. Analisa teknikal pasti akan dikatakan paling cepat. Anda mau pakai silahkan. Anda bisa tebak-tebakan, beli di sini, support sini cut loss. Support sini cut loss. Terus aja cut loss, kok terus turun. Mungkin Anda beli juga di sini. Mungkin juga ada frustasi, jadi mereka yang cut loss di sini. Mungkin, nggak tahu. Kayak gitu. Jadi analisa teknikal itu adalah analisa yang sangat akurat karena ya itu bisa dipas-pasin. Kapan belinya bisa dipas-pasin kalau udah rebound. Kayak gitu. Bisa tarik garis, ya sesuaiin aja. Bahkan kalau misalnya analis yang kerja di sekuritas yang banyak bandarnya bisa request. Wih, ini gue mau jualan saham ini. Udah turun banyak, udah kurang beli. Tolong rekomendasiin dong. Jadi udah disuruh gue misalnya rekomendasi saham Telkom karena bandarnya mau jualan. Cuma kan analisnya nggak boleh ngomong kayak gitu. Jadi analisnya carilah indikator yang bilang Telkom sudah murah, sudah disupport, sudah ini dan lain-lain. Jadi tinggal dipas-pasin. Anda kalau rajin belajar, makanya ahli-ahli technical analysis itu berbagai macam metode untuk bisa selalu dipas-pasin. Kayak gitu. Atau di hari yang sama, bandarnya bisa bilang yang lain. Tolong dong, gue pengen retailnya pada cut loss, gue mau beli di bawah nih. Tadi kan dibilang udah disupport, udah oversold, dan lain-lain. Kalau udah sampai bawah, jangan bilang. Kalau mau disuruh retail jual, jangan dibilang oversold. Dibilang udah bearish, udah di bawah MA 100, udah di bawah MA 200, dan lain-lain. Anda yang belajar analisa teknikal tahu. Kalau ibu atau bapak tadi pengen tahu, ya silahkan belajar analisa teknikal. Biar Anda, itu yang saya bilang sebelumnya, kalau Anda nggak tahu, memang Anda mudah digoyahkan. Contohnya aja di BRI, biar gampang kan. Jadi support itu akan bisa dibuat dengan mudah, setelah harganya rebound. Jadi kelihatan analisa teknikal jauh lebih baik dari analisa fundamental, bandar mortgage atau apapun. Karena memang udah naik. Kayak gitu. Bisa, di titik ini pun kita bisa cari support kalau mau. Jadi terbukti analisa teknikal bagus. Kayak gitu. Di titik ini bisa, di titik ini bisa, titik ini bisa. Makanya saya selalu memilih sederhana. Daripada pusing-pusing, saya ngikutin asing. Karena asing bisa diikutin. Anda mau tarik-tarik garis silahkan, tapi setelah asing beli. Masuk duluan, masuk belakangan, terserah. Kembali lagi. Syarat untung itu bukan masuk di harga terendah, jual di harga tertinggi. Kalau Anda cuan itu udah good enough. Beli dia terendah, jual dia tertinggi itu berarti Anda beli dari orang paling bodoh, jual ke orang paling bodoh. Itu never gonna happen secara konsisten. Cuman itu yang diiklankan sama yang jualan sistem, jualan seminar, dan lain-lain supaya terlihat sakti. Warren Buffett sendiri nggak beli di terendah. Lo Keng Hong nggak beli di terendah. Schroeder nggak beli di terendah. Kayak gitu. Yang penting untung, menurut saya sih seperti itu. Ups, oke. Sampai sini aja, semoga berguna. Thank you buat rekan-rekan yang sudah memberikan pertanyaan. Sampai jumpa minggu depan. Anda like, komen kalau ada pertanyaan lain bisa dijawab minggu depan. Like, subscribe kalau suka. See you next time and stay healthy.